Salam, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 30 Desember 2025. Yang saya dalam firman Tuhan Matius 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara sekalian saya cinta dan setia, firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini Selasa tanggal 30 Desember 2025. Di Matius 11 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi firman Tuhan harus diberitakan. Tuhan Yesus mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota. Dia juga mengutus ke-12 muridnya. Jadi firman Tuhan harus diberitakan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, tidak usah takut kalau Tuhan yang menyuruh. Matius 11 ayat yang ke-5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi bayangkan orang mati dibangkitkan. Lazarus mati 4 hari dibangkitkan Yesus Kristus. Kalau kita baca di Yohanes 11 ayat 25. Jadi Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya. Sakit penyakit sembuh, miskin jadi kaya. Minta pada Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, firman-Nya. Matius 11 ayat ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi berbahagialah orang yang tidak menolak Tuhan. Jadi kalau kita memberitakan firman Tuhan, kalau tidak ada yang menolak kita, berbahagialah dia. Sehatkanlah jiwanya, tubuhnya, sakit penyakit sembuh. Karena dia tidak menolak Tuhan. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang kecil, Tuhan memberkati mereka. Itu kita bersyukur kalau kita hidup dalam Tuhan. Tunggu apa lagi itu? Susah senang kita bersyukur. Kalau yang salah, jangan kita menghakimi, cukup Tuhan yang menghakimi. Kita boleh banyak komentar, tapi Tuhanlah yang menghakimi dia. Bukan kita. Matius 11:8, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan memberi kita kelegaan, sakit penyakit, letih lesu. Tuhan memberi kelegaan asal kita datang kepadanya. Ayat 9, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah rendah hati. Kita harus belajar dari dia. Dia lemah lembut, tapi dia punya kuasa. Titik ini kalau kita bilang kita mati-mati, karena dia yang kasih nafas, dia juga bisa mengambil kembali. Ayat 30, sebab kuk yang pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, beban kita jadi ringan. Walaupun menumpuk, jadi ringan kalau kita libatkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Makanya dalam Matius 11 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Jadi kita andalkan Tuhan di dalam segala hal. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita khususnya hari ini Selasa tanggal 30 Desember 2005. Di Matius 11 ayat yang pertama. Dan saya ingin lebih lengkapnya membacanya Matius 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di
di dalam kota-kota mereka. Ayat 30, sebab kuk yang pasang itu enak dan beban kau pun ringan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.